Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan di mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan eh, informasi dan deskripsi terkait bagaimana membangun sebuah produk dalam konteks rintisan usaha atau startup. Saya Galih Wasis Wicaksono, pengampu mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi atau teknopreneur ya. Eh, di dalam membangun produk, saya mencoba mengambil bagaimana produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia didasarkan pada 12 kunci keinginan atau kebutuhan manusia. Saya kutip dari buku eh, Startup Guide ya. Salah satu buku yang dikembangkan ya untuk menjelaskan atau memberi penjelasan terkait dengan bagaimana pengembangan atau panduan pengembangan startup. Di dalam 12 kunci keinginan manusia tadi, ya beberapa tentunya sudah ada di kita rasakan dampaknya ya. Sedangkan yang lainnya mungkin sudah ada tetapi belum diproduksi secara massal atau secara besar-besaran. Nah, di dalam slide ini saya coba data. Yang pertama adalah human connection. Jadi bagaimana koneksi hubungan antara manusia itu menjadi produk yang dibutuhkan oleh manusia saat ini. Ya, paling sederhana mungkin kalau kita contohkan seperti video call begitu ya, atau voice call gitu. Itu saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi di masa pandemi, ya, proses pembelajaran dilakukan secara online begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah making money, jadi membuat atau menghasilkan uang, keuntungan. Nah, ini juga menjadi bagian yang termasuk pada eh, keinginan manusia ya. Pastinya semua orang ingin aktivitasnya itu bisa menghasilkan uang. Dan itu bisa difasilitasi ya melalui produk rintisan usaha berbasis teknologi. Helping others, ya, aktivitas untuk berdonasi, membantu sesama, ya, filantropi dan lain sebagainya itu menjadi hal-hal yang dibutuhkan ya, dalam atau menjadi bagian yang saat ini diperlukan dan menjadi tren juga ya di tengah-tengah masyarakat. Finding a partner, menemukan partner, baik itu untuk hubungan suami istri misalnya ya, untuk mencari pasangan hidup misalnya seperti itu, atau partner dalam konteks yang lain, misalnya partner dalam pekerjaan, ya, misalnya dalam eh, membangun sebuah tim ya diperlukan ada partner bisnis. Nah, itu juga bisa termasuk dalam konteks ini. Memberikan pengalaman baru. Beberapa waktu yang lalu ada peluncuran penerbangan ke luar angkasa yang diikuti oleh ya pertama kalinya diikuti oleh mereka yang bukan memiliki background sebagai antariksawan atau sebagai astronot begitu ya, tetapi oleh mereka yang memang membayar untuk bisa pergi ke luar angkasa misalnya seperti itu. Nah, itu kan pengalaman baru yang mungkin termasuk daripada pengalaman yang cukup ekstrim ya karena biayanya mahal, resikonya juga tinggi, tetapi itu ternyata juga diminati oleh manusia. Kemudian dari aspek keamanan, ya kalau dalam konteks saat ini berarti keamanan terkait dengan kesehatan. Bagaimana seseorang merasa aman, merasa fit, ya imunnya terjaga ya ketika dia eh, apa
menggunakan produk-produk tertentu misalnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah human expression. Jadi human expression ini bagaimana cara seseorang mengekspresikan keinginannya, mengekspresikan eh, apa kebutuhannya, mengekspresikan rasa yang dia sedang rasakan itu juga menjadi sesuatu yang eh, diinginkan oleh manusia. Sehingga saat ini muncul ya banyak aplikasi yang kemudian itu bisa mengekspresikan. Nah, misalkan saja aplikasi TikTok ya, itu kan termasuk juga aplikasi yang bisa mengekspresikan kondisi saat ini atau kondisi yang dihadapi oleh seseorang atau rasa yang dia rasakan dalam kesehariannya dan seterusnya. Bahkan juga bisa digunakan untuk mengkritik ya, mengkritik orang lain, mengkritik kondisi. Berikutnya taking care of family. Nah, ini juga termasuk di dalamnya ya kebutuhan manusia learning, apalagi saat ini di masa pandemi ya, yang berkembang adalah edutech atau eh, rintisan usaha yang bergerak atau yang menyokong bagaimana proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan meskipun secara online misalnya ya. Eh, Baik itu yang secara spesifik memang bergerak di bidang teknologi untuk pendidikan meskipun ya ataupun yang secara tidak sengaja kemudian diperuntukkan untuk aktivitas pendidikan. Kemudian health dan survival, health atau survival ini juga saat ini dibutuhkan, sudah sangat banyak ada eh, apa? Ada aplikasi yang menjembatani ya kita untuk bisa misalkan ya berkonsultasi dengan dokter tanpa harus berada di lokasi yang sama atau tanpa mengunjungi dokter yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah comfort and relaxation ya. Jadi comfort and relaxation ini bagaimana kemudian seseorang itu bisa merasakan kenyamanan ya, bisa merasakan merasa berada pada posisi yang aman ya, relax ya. Kemudian layanan tersebut ditawarkan ya, atau bisa digunakan oleh orang lain ya dengan cara misalnya berlangganan dan lain sebagainya. Nah, ini 12 kunci kebutuhan atau keinginan manusia yang kalau kita realisasikan, maka kita bisa mengambil keuntungan ya, dari produk yang dikembangkan yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan manusia tersebut. Nah, masih dari buku Startup Guide, ada beberapa karakteristik produk yang bagus, ya, yang kalau itu dikembangkan, ya mampu atau bisa menarik eh, customer ya untuk mau menggunakan produk tersebut. Yang pertama yang paling atas adalah fulfill core human desires. Jadi yang tadi saya jelaskan ya, mengisi atau bisa bisa meningkatkan ya produk tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Ya, ini ada di dalam uh, slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dikembangkan ya 4 kali atau lebih dari biaya produksi yang dikeluarkan. Artinya hasil dari sistem yang dikembangkan itu ya 4 kali atau bisa lebih. Artinya kualitasnya tentunya sangat baik ya. Kemudian yang berikutnya requiring purchase needed. Jadi membutuhkan pembayaran atau eh, ketika orang menggunakan maka tentunya ya bisa menghasilkan profit bagi si pemilik produk ya. Ini sudah pasti dibutuhkan ya. Jadi ada profitable lah gitu. Kemudian yang berikutnya mudah digunakan. Nah, jadi produk yang bagus tentunya ketika digunakan oleh customer itu mudah ya. Tidak kemudian menyulitkan atau membingungkan customer. Kemudian yang berikutnya quality construction. Ketika mengembangkan didukung oleh penjaminan kualitas ya atau dijaga mutunya dan seterusnya. Desainnya bagus, cantik, indah, menarik begitu ya.
Kemudian highly effective at stated purpose. Dalam setiap langkah-langkah pengembangan itu sangat efektif. Ya, artinya dikelola dengan baik, diukur dengan baik, dan dievaluasi hasilnya ya, dengan baik. Yang terakhir adalah dari sisi nama, namanya mudah untuk diingat. Ya, jadi produk yang baik tentunya mudah untuk diingat atau untuk saat ini ya mudah untuk diketikkan oleh si customer. Kalau customer sudah sulit untuk mengingat nama produknya, apalagi mengetikkan di Google misalnya seperti itu ya, maka tentunya itu menjadi kekurangan dari produk tersebut. Jadi sebisa mungkin Anda bisa mencari nama produk atau nama jasa yang mudah untuk diingat oleh si customer tadi. Nah, di fase pengembangan produk, saya ingin memberikan sedikit penekanan, ya, meskipun Anda masih dalam fase latihan, artinya tidak mungkin belum langsung terjun ke dalam bisnis ya secara utuh begitu ya, hanya sebatas bagaimana menyelesaikan tugas di dalam mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi atau teknopreneur, tetapi setiap langkah-langkah yang dilakukan haruslah didasarkan pada perencanaan bisnis yang baik. Makanya di dalam slide ini saya memberikan penekanan khusus pada bagaimana membuat rencana bisnis. Nah, dalam buku Learn Startup yang ditulis oleh Eric Ries, di situ dijelaskan bagaimana beberapa entrepreneur itu langsung ya mengeksekusi ide atau pikiran mereka tanpa membuat perencanaan yang baik atau tanpa bahkan membuat sebuah perencanaan. Jadi ketika ada ide, ya langsung dieksekusi. Nah, ini tentunya tidak tepat ya, karena sekecil apapun bisnis yang dijalankan, sekecil apapun ide yang Anda miliki, maka sebaiknya memang itu dirancang dengan cukup proporsional, ya tidak juga terlalu rigid atau tidak juga terlalu detail, tetapi sudah bisa memberikan gambaran. Paling tidak apa yang ada di dalamnya. Nah, di dalam produk yang kita buat, ya setidaknya diilustrasikan dengan jelas ya masalah yang akan kita selesaikan. Jadi clearly illustrate the problem you are solving, how you are solving it, and for whom. Jadi bagaimana masalah tersebut dideskripsikan, untuk siapa ya masalah tersebut diselesaikan, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Di poin sebelumnya ya disampaikan bagaimana beberapa entrepreneur itu memilih untuk langsung mengeksekusi idenya tanpa melakukan paling tidak ya membuat rancangan kasar terkait dengan prototipe yang akan dibuat atau minimum viable product yang akan di launching dan seterusnya. Jadi ini merupakan sekaligus koreksi ya terhadap perilaku beberapa entrepreneur yang merasa bahwa ya sudah, kalau saya berjiwa entrepreneur, maka apa yang saya lakukan itu pasti akan bisa berhasil karena itu sudah jiwanya begitu. Itu sudah jalan hidup misalnya seperti itu. Nah, di sini diberikan penekanan bahwa buatlah desain ya. Paling tidak itu bisa memberikan gambaran kepada anggota tim bagaimana jalan pikiran atau bagaimana rencana yang akan disusun atau dikembangkan di dalam rintisan usaha tersebut. Berikutnya, show pictures of a prototype or wireframes and mock-ups and make your specific solution easily visualize. Jadi paling tidak Anda bisa membuat semacam ya rancangan prototype begitulah ya. Atau kalau sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung membuat mock-up ya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk memudahkan Anda memvisualisasikan rancangan prototype, rancangan bisnis yang Anda inginkan. Kemudian share your production timeline and key milestones toward initial product delivery and discuss future product and services. Jadi
setelah dibuat rancangan sederhana tadi, segera untuk didiseminasi ya, atau segera diceritakan ke pihak lain. Dalam hal ini misalkan anggota tim, ya, sehingga anggota tim tahu tonggak-tonggak pencapaian dan bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai tonggak-tonggak pencapaian tersebut, sehingga nanti di setiap fase ada prosedur yang terukur. Ini penting bagi sebuah rintisan usaha, sehingga aktivitas yang dilakukan benar-benar aktivitas yang didasarkan pada kebutuhan, target, serta capaian yang sudah direncanakan. Nah, saya mencoba untuk memberikan beberapa contoh digital business models. Jadi tadi dalam satu bagian di dalam business plan adalah Anda memahami bagaimana bisnis model yang akan dikembangkan dan Anda menuliskan bisnis model tersebut sehingga anggota tim atau staff yang ada dalam rintisan usaha tersebut memahami bagaimana usaha tersebut dijalankan dengan model yang seperti apa. Nah, mungkin di dalam video nanti akan terpotong sedikit, saya akan bacakan teks yang terpotong tadi sehingga Anda bisa tetap melihat atau Anda bisa cek pada slide yang juga saya share dalam Elmu ya. Nah, di dalam digital business models yang ditujukan di sini saya ambil dari beberapa sumber. Nah, yang pertama adalah digital marketplace. Jadi ini sudah sangat umum tentunya ya. Anda saat ini sudah hidup di dalam era digital dan termasuk marketplace yang ada juga marketplace dalam bentuk digital. Anda bisa memanfaatkan digital platform yang ada, ya baik itu yang fungsinya memang sebagai marketplace maupun yang berubah fungsi ya menjadi marketplace. Contohnya apa? Contohnya misalkan sekarang Facebook juga bisa digunakan sebagai marketplace misalkan meskipun fungsi utamanya sebenarnya bukan sebagai marketplace. Kemudian yang berikutnya adalah IoT services. Jadi dalam hal ini Anda juga bisa memanfaatkan platform IoT ya untuk bisa menambahkan service kepada produk yang Anda tawarkan. Seperti apa itu? Seperti misalkan banyak sekarang atau marak sekarang untuk mendukung urban farming misalkan ya, ada beberapa startup yang menyediakan paket lengkap ya, tidak hanya menjual peralatan untuk misalkan hidroponik atau aquaponik, tetapi juga menawarkan plus dengan platform IoT yang bisa mengontrol misalkan suhu air, suhu udara, kelembapan misalnya begitu ya, perkembangan tanaman dan lain sebagainya. Atau juga yang bergerak di bidang pertanian, peternakan juga ada yang memang secara khusus menyediakan alat-alat atau produk-produk IoT yang bisa digunakan dalam pertanian modern seperti itu ya. Yang berikutnya adalah digital products. Digital products ini yang dilakukan adalah new revenue stream through digital product. Jadi menambahkan atau membuat penghasilan baru atau pemasukan baru atau nilai guna baru dari produk yang sudah ada yang kemudian didigitalisasi. Ya. Jadi sudah bisa dilaksanakan secara konvensional, tetapi ketika itu digitalisasi, jadi ada proses digitalisasi. Nah, di dalam proses ini ya, ada kegiatan atau ada aktivitas yang kemudian menambah nilai guna dari produk tersebut. Ya. Banyak sekarang ya yang awalnya itu secara konvensional, misalnya perusahaan retail ya, perusahaan retail yang atau waralaba yang awalnya itu ada di sebuah mall, kemudian menambah layanannya sehingga bisa diakses oleh customer dari rumah misalnya seperti itu ya. Atau misalnya juga ada TV berlangganan yang mengembangkan tidak hanya berupa perangkat perangkat yang terhubung dengan TV, tetapi kemudian dikembangkan menjadi aplikasi yang bisa diakses dari smartphone, sehingga sekarang kebanyakan
apa namanya, platform-platform yang baru itu juga menyediakan layanan bagi pengguna mobile ya untuk mengakses apa namanya, TV berlangganan melalui mobile. Yang berikutnya adalah direct to customer engagement. Jadi proses digital business model yang keempat ini berusaha untuk mengurangi apa? Mengurangi alur distribusi yang cukup panjang ya dari sebuah produk hingga sampai ke customer. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa? Tesla. Jadi perusahaan otomotif yang sangat terkenal ini tidak menyediakan apa, distributor ya atau agen di negara-negara yang menjadi customer dari Tesla ini. Bagaimana cara membelinya? Ya langsung direct kepada perusahaannya. Sehingga ini termasuk pada model bisnis model yang cukup menarik untuk bisa dipelajari dan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah digital services. Jadi yang dijual atau yang ditawarkan adalah layanan digital. Misalnya apa? Misalkan dengan menyediakan API, ya, menyediakan API dan digital platform yang nanti bisa dikembangkan atau bisa ditingkatkan ya kapasitasnya oleh si pengguna API atau digital platform tersebut. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan layanan atau penyedia layanan e-payment misalnya ya, yang itu kemudian bisa diintegrasikan ke dalam apa? Diintegrasikan ke dalam sistem yang lainnya. Nah, misalnya kalau saya boleh sebut, anggap saja misalnya ada link aja gitu ya. Link aja yang kemudian ini bisa terintegrasi dengan berbagai platform baik itu marketplace ya atau layanan digital yang lain dan lain-lain atau yang sejenis dengan itu ya. Nah, tentu Anda bisa melihat contoh-contohnya dari berbagai literatur atau sumber. Yang terakhir adalah insight services. Insight services ini menawarkan pengetahuan atau wawasan ya kalau diartikan ya kepada pihak lain yang kemudian bisa menggunakan pengetahuan atau wawasan tersebut. Jadi monetize company data by placing it in a customer context with API or AI. Jadi yang dimonetisasi adalah data atau informasi yang sudah diolah sehingga bisa memberikan informasi kepada pihak yang lainnya. Misalnya apa? Misalkan dulu ketika debat capres gitu ya, ada perusahaan yang melakukan konversi dari apa yang disampaikan oleh capres tadi ke dalam bentuk teks, kemudian dianalisis, hasilnya kemudian bisa digunakan oleh pihak lain misalnya. Nah, layanan untuk bisa melakukan konversi dari speech to text tadi kemudian dianalisis tadi merupakan salah satu bentuk insight services yang bisa ditawarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Apalagi yang lainnya banyak hal ya. Misalkan ada Google Maps misalnya ya. Google Maps yang kemudian layanan-layanannya digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain ya. Atau data dari hasil analisis layanan tersebut digunakan oleh perusahaan lain untuk apa? Untuk misalkan sebagai alat untuk mendeteksi atau alat untuk memprediksi bagaimana perilaku customer dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk digital business model yang saat ini sudah berkembang dan bisa untuk ditiru model. Nah, tahapan pengembangan produk kalau saya coba ringkas ya dari buku ini buku startup ya, pengembangan startup ya, salah satu referensi yang saya juga gunakan.
disebutkan bahwa tahapan pengembangan produk itu ada 5, dimulai dari prototype, ya, di mana di sini yang dilakukan adalah demonstrasi. Anda membuat miniatur dari produk tersebut, atau Anda membuat versi terbatas yang ditujukan untuk menarik minat investor untuk mengembangkan produk tersebut ke depannya. Kemudian yang kedua adalah tahap alfa. Ya. Di dalam tahap alfa ini yang dilakukan adalah pengembangan awal atau pengujian di tahap pertama. Yang kedua adalah tahap beta. Ya, yang dilakukan adalah pengembangan di tahapan selanjutnya hasil dari pengujian tahap pertama, kemudian tetap dilakukan pengujian tahap kedua. Setelah fase beta ini dilalui, maka kemudian rintisan usaha bisa melanjutkan dengan fase produksi. Ya, di dalam fase produksi ini, maka pengembangan produknya sudah lengkap, ya, fitur-fitur utama dan suplemen sudah ada. Kemudian produk sudah bisa mulai ditingkatkan, ya. Peningkatannya tentunya ada dalam tahapan kemajuan, di mana dalam tahapan ini dilakukan penambahan-penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan hasil pengukuran dari tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah produk berhasil dikembangkan, maka yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Saya mencoba mendata, ya. Jadi address the following about your market. Apa saja yang terkait dengan pasar, pemasaran, ya, atau marketing, ya, terkait dengan rintisan usaha berbasis teknologi. Yang pertama adalah kita perlu mendeteksi suppliers kita. Jadi suppliernya apa saja yang mendukung bisnis kita. Kemudian bagaimana karakteristik dari supplier, bagaimana karakteristik kebutuhan produk kita terhadap supplier, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah barriers to entry, hambatan-hambatan yang ada yang mengganggu atau mungkin menghambat kita untuk bisa masuk ke dalam target pasar yang kita sudah rancang. Yang ketiga adalah intellectual property. Jadi apakah ada kendala terkait dengan copyright misalnya, ya, dan seterusnya, yang ini kemudian juga menjadi salah satu hal yang cukup penting, seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, gimana copyright ini kemudian memegang peranan penting ketika produk tersebut sudah dikembangkan, sudah dihasilkan, tetapi karena copyright-nya tidak tidak diperhatikan, maka kemudian perusahaan-perusahaan yang besar mencaplok atau mengambil, ya, hak kekayaan intelektual atas produk tersebut atau mengembangkan produk tersebut. Kemudian kita sebagai rintisan usaha tidak bisa melanjutkan pengembangan karena hak kekayaan intelektualnya sudah berpindah ke perusahaan-perusahaan besar tadi. Bagaimana market size juga perlu dilihat, ya, semakin besar tentunya ada peluang di situ, tetapi juga ada tantangan yang nanti juga akan dihadapi oleh perusahaan atau rintisan usaha yang bergerak yang ada dalam market tersebut. Kemudian market timing, ini juga penting, kita perlu melakukan analisis. Anda perlu melihat bagaimana prediksi waktu, ya, bulanan, tahunan, ya, sehingga bisa tahu kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk bisa melaunching produk atau melaunching jasa yang sudah dirancang, ya, sehingga tidak kalau tergantung pada musim misalnya, tergantung pada session tertentu, maka tidak salah waktu, gitu. Kemudian perlu kita petakan siapa kompetitor langsung kita. Jadi antara yang pertama dengan antara kompetitor dengan partner ini jangan sampai tertukar, ya. Jangan sampai yang seharusnya menjadi kompetitor kemudian kita anggap sebagai partner, dan sebaliknya jangan sampai yang seharusnya menjadi partner kemudian kita anggap sebagai kompetitor. Nah, ini harus di data, harus di address dengan benar, sehingga nantinya Anda bisa
menguasai paling tidak informasi dan data terkait dengan pasar, ya, kemudian terkait dengan supplier, terkait dengan kompetitor, dan terkait dengan partners. Setelah market kita kenali, kita bahas, maka salah satu aspek yang juga tidak kalah penting dalam rintisan usaha adalah bagaimana revenue models, bagaimana model pendapatan, ya, model nilai yang atau profit yang didapatkan dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Ini tentunya yang terpenting juga ya. Bagaimana seseorang itu berbisnis adalah tujuannya mendapatkan keuntungan. Nah, di sini saya di slide ini saya mencoba mengajak kita semua untuk bisa melihat atau bisa mendata address ya the following in your revenue section. Jadi dalam bisnis yang kita jalankan bagaimana sebenarnya revenue yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini saya coba memberikan gambaran, kita bisa menggunakan konsep misalnya B2B, business to business, atau B2C, business to customers. Ini juga biasanya ya masih sering tertukar. Ya. Beberapa pelaku bisnis juga masih sering gamang ya. Apakah mengambil konsep yang B2B atau B2C ketika saat ini teknologi itu bisa menjembatani seseorang yang produknya itu dalam skala besar tetapi bisa langsung direct ke customer ya, itu bisa saja dilakukan di era saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah distribution channels, bagaimana distribusi distribusi itu bisa menggunakan channel-channel yang efektif ya, modelnya bisa dikelola dengan baik, dengan efektif. Atau apakah menggunakan wholesale dan atau retail revenue. Nah, ini juga perlu untuk diidentifikasi. Kemudian apakah one time ya, dibeli di awal, beli putus ya kalau kita istilahkan sekarang, ataukah menggunakan model atau konsep subscription revenue dengan model berlangganan. Nah, ini juga perlu diidentifikasi, perlu diputuskan apakah modelnya seperti itu. Kemudian user and customer growth assumption. Kalau misalnya kita berpusat pada customer atau user, maka bagaimana mengantisipasi asumsi yang tumbuh atau asumsi yang muncul dari customer begitu ya. Kemudian yang berikutnya unit cost at scale. Jadi biaya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu dengan perencanaan atau skala tertentu, dan unit revenue at scale, pendapatan ya yang diperoleh ya dalam skala tertentu. Ini juga perlu ditandai atau perlu diidentifikasi. Nah, masih dalam revenue models, di dalam slide ini saya mencoba memberikan gambaran sedikit ya bagaimana revenue models yang ada ya paling tidak saat ini marak digunakan atau sering dimanfaatkan, dijadikan sebagai models, dan ini tentunya bisa Anda implementasikan juga. Yang pertama adalah transaction. Dalam transaction ini ya modelnya revenue-nya didapat dari transaksi konvensional ya, jual beli atau sewa pinjam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah capacity leasing. Ya, dalam konteks ini menjual kapasitas. Jadi ketika ada yang berlebih atau ada bagian yang bisa di-extend, maka bagian tersebut tentunya bisa dijual kembali. Yang ketiga adalah licensing, menjual lisensi produk. Ketika Anda misalkan memiliki produk berbasis teknologi, ya, yang kemudian itu bisa digunakan secara misalnya real time atau secara berkala ya, tergantung kualitas atau bergantung pada karakteristik pada produk tersebut, maka misalnya lisensinya yang dijual. Contohnya apa ya? Misalkan saja
produk-produk dari salah satu sistem operasi misalkan ya, yang kemudian lisensi dari penggunaan sistem operasi tersebut dijual, kemudian kita sebagai pengguna supaya terhindar dari pemanfaatan produk bajakan bisa membeli lisensi dari produk sistem operasi tersebut. Yang keempat, subscription, berlangganan. Tentunya berlangganan yang bisa menghasilkan revenue. Jadi Anda berlangganan terhadap sebuah produk, ya, kemudian membayar sesuatu beberapa rupiah atau beberapa dolar supaya tetap bisa menggunakan layanan atau langganan tersebut. Ini misalnya ada aplikasi desain misalnya ya, yang ada di internet yang kita berlangganan untuk bisa menggunakan aplikasi desain tersebut. Atau juga ada web yang menyediakan picture, gambar yang kita bisa gunakan untuk mendesain, yang itu juga kita harus berlangganan tahunan untuk bisa menggunakan atau bisa mendownload produk tersebut. Sekarang juga misalkan YouTube ya, YouTube ketika kita mau yang premium yang tanpa iklan juga kita berlangganan. Nah, jadi modelnya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah commission. Jadi ketika melakukan aktivitas ya yang membutuhkan kompetensi tertentu, maka kemudian kita bisa mendapatkan komisi dari aktivitas tersebut. Yang berikutnya yang berkembang juga adalah model advertising atau periklanan. Yang selanjutnya trading. Trading itu ya sederhananya kita beli dengan harga yang rendah, kemudian kita jual dengan harga yang tinggi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Jadi misalkan karena kurs atau dan lain sebagainya. Kemudian donasi. Nah, donasi ini juga sekarang marak digunakan atau sangat berkembang. Sifatnya adalah kita memberi servis kepada orang lain, tetapi kemudian kita membuka donasi. Jadi servisnya misalkan gratis kepada komunitas atau kelompok tertentu, tetapi bagi mereka yang berkelebihan, mereka bisa memberikan donasi kepada produk tersebut sehingga tetap bisa berjalan. Atau juga ada yang memang khusus untuk menggalang donasi, kemudian hasil donasi tersebut digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan, tetapi nanti ada yang disisihkan untuk aktivitas operasional. Kemudian yang berikutnya adalah subsidi. Jadi subsidi ini sebenarnya silang keuntungan. Ya, kalau ada aktivitas lain yang bernilai profit, kemudian aktivitas tersebut mendapatkan supply dana dari aktivitas yang bernilai profit tadi. Jadi silang keuntungan ya istilahnya secara sederhana. Nah, saya mencoba mendetailkan lagi. Jadi tadi sudah kita bahas terkait dengan revenue models. Nah, dari revenue model tersebut tentunya ada bagaimana sebuah usaha itu dioperasikan, atau saya tuliskan sini sebagai operating models. Jadi sebuah rintisan usaha untuk mendapatkan keuntungan tentu harus dioperasikan dengan profesional ya, dengan terorganisir dengan baik. Nah, beberapa saya coba data. Yang pertama misalnya customer centric. Jadi customer centric ini intinya adalah aktivitas operasi yang ada dalam rintisan tersebut berpusat pada kepuasan pelanggan, atau biasanya disebut dengan Net Promoter Score atau NPS. Jadi yang dimaksud dengan berpusat pada pelanggan adalah asumsi pelanggan atau hasil penilaian pelanggan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Nah, biasanya didasarkan pada rating ya. Jadi bagaimana rating dari pelanggan terhadap produk atau terhadap layanan yang diberikan. Itu bisa memberi info atau memberi input bagi perusahaan untuk bisa mengembangkan. Misalnya yang saat ini sering kita lihat di dalam Play Store itu, misalnya bagaimana memberikan rating bintang begitu ya. Jadi rating terhadap sebuah produk. Tentunya rating tersebut akan menjadi faktor yang menentukan terhadap apa? Terhadap pengembangan
produk tersebut ke depan. Jadi untuk menghasilkan produk yang baru, maka ada informasi dari customer yang kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah extra frugal. Di proses ini ya intinya adalah bagaimana mengupayakan supaya proses operasional di dalam rintisan usaha itu hemat dengan menggunakan biaya termurah. Nah, ini juga biasanya dikuatkan atau disokong dengan teknologi ya. Jadi misalnya menggunakan AI atau menggunakan mesin yang bisa mendukung atau bisa mengoptimalisasi tugas dan peran manusia dalam bisnis tersebut. Yang berikutnya data power. Jadi setiap proses yang dilakukan itu pasti didasarkan pada analisis ya yang dilakukan dan berbasis pada software intelligence. Jadi operating model yang dilakukan pasti didasarkan pada rekomendasi yang dibentuk, entah itu mungkin DSS, Decision Support System, atau Business Intelligence, ya, yang kemudian memberikan supporting untuk decision bagi misalkan direksi di dalam perusahaan tersebut atau manajer di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya Skynet. Nah, sebenarnya Skynet ini hampir sama dengan data power tadi ya, hanya saja yang dioptimasi adalah bagaimana mengurangi tenaga kerja manusia dalam proses operasional diganti dengan mesin atau komputasi yang bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir adalah open and liquid. Open and liquid ini maksudnya adalah pengguna dari aplikasi tersebut dijadikan bagian dari ekosistem platform atau ekosistem pengembangan platform. Jadi pengguna ikut dalam perubahan platform tersebut. Contohnya apa ini? Contohnya misalkan saat ini sosial media ya. Jadi medsos itu bisa menempatkan user ya, bisa menjadikan user itu sebagai driven ya, pengendali misalkan arah pengembangan dari medsos tersebut. Hampir mirip dengan customer centric, tetapi kalau open and liquid ini benar-benar memang user masuk ke dalam platform atau ekosistem platform yang dikembangkan. Kemudian terkait dengan setelah kita menghasilkan atau memperoleh revenue ya, dan kita menentukan operating models, maka pada saat ini saya membahas tentang financial. Jadi bagaimana kita bisa melakukan proyeksi terhadap finansial. Address the following in your financial projection. Apa saja itu? Yang pertama adalah revenue assumption. Jadi asumsi terhadap pendapatan usaha atau bisnis tersebut. Kemudian yang berikutnya cost assumption. Asumsi terhadap pembiayaan dalam usaha tersebut. Revenue by month, pendapatan jika diskalakan dalam bulan. Kemudian cost by month by kategori, pembiayaan di setiap bulan berdasarkan kategori. Kemudian net income by month by kategori, ya, penghasilan bersih ya dari per bulan per kategori. Kemudian time to break even, kapan waktu untuk kita bisa berada pada break even point atau pada kondisi ideal ya bisnis tersebut. Kemudian funds needed to reach next milestone, ketika sebuah tonggak pencapaian sudah tercapai, maka untuk bisa next melanjutkan ke milestone selanjutnya, maka bagaimana pembiayaan yang dibutuhkan atau apakah butuh investasi lagi untuk pengembangan ke milestone berikutnya. Kemudian total expected funds needed. Jadi yang terakhir bagaimana ekspektasi atas pembiayaan yang dibutuhkan. Jadi perkiraan pembiayaan terhadap sebuah rintisan usaha secara keseluruhan ya, secara ideal begitu ya. Dan itu tentunya perlu diproyeksikan sehingga nantinya investor tahu ya bagaimana proyeksi finansial rintisan usaha tersebut, misalkan didasarkan pada
skala tahun atau pada skala jangka menengah, misalnya 5 tahun dan seterusnya. Nah, di dalam slide ini saya juga memperkenalkan bagaimana Anda bisa tadi ya, jadi hasil-hasil materi-materi yang ada tentunya ketika Anda kontemplasi, ya, Anda kemudian muncul ide akan mengembangkan apa dan bagaimana cara mengembangkannya, maka ide tersebut bisa Anda tuliskan atau bisa Anda rancang menggunakan bisnis model kanvas. Ya. Bisnis model kanvas ini terdiri dari beberapa aspek ya. Jadi dari ada key partners, ada key activity, ada key resources, ada unique value proposition, customer relation, customer segment, distribution channel, revenue channels, dan cost structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 aspek yang bisa Anda isi ya untuk mendeskripsikan bagaimana rencana bisnis yang Anda akan jalankan. Nah, ini bisa Anda gunakan, ada aplikasi di internet. Kalau di sini saya menggunakan Extensio. Anda bisa search, kemudian Anda bisa login dan menggunakan bisnis model canvas yang ada di dalam tools tersebut. Bisnis model canvas ya. Atau Anda juga bisa lihat yang aplikasi Learn Canvas. Nah, ini juga sama. Jadi silahkan untuk bisnis model canvas bisa digunakan dari berbagai tools begitu ya. Nah, nanti ini akan menjadi salah satu bagian portofolio yang akan menggantikan UTS ya. Jadi saya minta untuk bisa mendeskripsikan bisnis model canvas masing-masing tim yang sudah dibentuk. Yang berikutnya di dalam pengembangan atau perencanaan bisnis juga Anda bisa manfaatkan user persona. Nah, tentunya user persona ini fungsinya macam-macam ya. Salah satunya misalnya untuk mendeskripsikan bagaimana sih karakteristik customer dari rintisan bisnis yang akan Anda kembangkan. Ini masih user persona masih ada di dalam website Extensio. Anda bisa cek di situ. Apa saja? Misalkan di sini ada beberapa informasi terkait dengan klien yang akan kita deskripsikan. Ada usia, ada pekerjaannya di mana, kemudian family, kemudian pendidikan, lokasi, ya. Kemudian karakternya bagaimana. Selanjutnya ada personality yang bisa kita deskripsikan. Misalkan apakah dia introvert, extrovert, thinking atau feeling, sensing atau intuition, atau judging atau perceiving. Nah, ini bisa Anda deskripsikan. Bukan mendeskripsikan si A, si B, si C ya, tetapi yang kita deskripsikan adalah usernya. Ya, bukan misalnya si Mamat ya atau si Dina ya, bukan itu ya sebenarnya, tapi bagaimana kemudian perspektif user yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang berikutnya goals, ya tujuan yang dia inginkan, frustration-nya, kemudian bio mungkin informasi terkait dengan karakteristik user tersebut. Kemudian kita juga bisa deskripsikan motivation-nya, ya, incentive, growth, power, sosial, ya. Kemudian brand and influencer yang mempengaruhi, kemudian preferred channels yang bisa kita gunakan untuk in touch dengan jenis user tersebut. Nah, ini bisa Anda deskripsikan juga untuk memberikan gambaran kepada tim dan juga kepada saya bagaimana tipologi user yang akan menjadi customer bagi rintisan bisnis yang Anda kembangkan. Saya rasa itu materi kita pada video ini ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mengimplementasikan beberapa hal yang sudah saya jelaskan pada slide-slide di dalam video ini
dan Anda juga bisa menyusun model bisnis Canvas sebagai bisnis plan beserta dengan user persona sebagai salah satu bagian dari rencana bisnis yang akan disusun dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.